Kagetnya, yang radang itu bukan usus buntunya, tapi malah saluran kencing aku. Waktu itu aku tetap ditanyain sama dokter, jadi operasi apa enggak gitu. Si usus buntunya tuh nempel kemana-mana. Akhirnya mama aku say yes buat operasi, dan aku juga udah say yes operasi. Dan di sini aku bakal ceritain ke kalian pengalaman aku operasi, kayak sekalian gitu. Waktu aku di operasi itu kan aku puasa nih, aku disuruh mandi. Sebelum operasi itu aku disuruh mandi dulu, terus aku juga ganti baju buat operasi. Dan saatnya tiba operasi, aku dianterin sama perawatnya pergi ke ruang operasi. Dan di situ aku nggak boleh pakai jam tangan, nggak boleh pakai cincin, nggak boleh pakai kalung, terus nggak boleh pakai anting-anting. Pokoknya dihilangin tuh yang kayak emas-emasan gitu, sama sekali nggak boleh pakai. Akhirnya waktu aku masuk ke ruang operasi itu rasanya tuh deg-degan banget. Aku ditidurin kayak di bed buat didorong ke ruang operasinya. Rasanya bener-bener deg-degan banget. Aku setakut itu. Aku jujur ya, aku waktu ditinggal sama, kan ada nih orang-orang yang cenguk, setiap kali mereka pulang aku nangis. Dan waktu aku masuk ke ruang operasi, aku nangis dan setakut itu, benar-benar setakut itu. Dan akhirnya waktu aku udah sampai tiba di ruang operasi, aku disuruh pindah di tempat operasinya. Kayak ada bed gitu, nggak empuk sama sekali, benar-benar keras, dan itu ada lampu yang nyorot gitu. Dan di situ aku diinfus aku tuh diganti cairannya, aku nggak tahu itu cairan apa. Dan aku juga dibiusnya itu dari tulang belakang. Kita jadi kayak suruh nunduk gini, nunduknya itu benar-benar yang nunduk banget gitu. Habis itu disuntik, dan menurut aku tuh nggak terlalu sakit-sakit banget sih, jujur. Aku kan analis, jadi aku nggak yang terlalu asing sama yang namanya sakitnya jarum suntik. Jadi menurut aku itu it's okay, fine, aman-aman, nggak sakit sama sekali. Maksudnya ya bukan nggak sakit sama sekali sih, sakit ada, cuman nggak yang sakit lebay gitu. Nah habis itu aku tuh bener-bener disuruh ngangkat kaki aku yang sebelah kanan, diangkat. Dan itu rasanya langsung berat banget. Terus ditunggu lagi 5 menit, aku disuruh ngangkat kaki aku, diangkat. Dan waktu itu rasanya udah seberat itu, nggak bisa diangkat sama sekali. Cuman aku buat buat geser ke sini, ngangkat ini aja udah benar-benar nggak bisa itu. Kaki aku benar-benar mati rasa banget. Terus akhirnya waktu itu tangan aku tuh dibuka gini, dipasangin oximeter, dipasangin tensi, dipasangin apa lagi gitu. Terus waktu itu juga ada kayak yang buat penutup operasi di depan aku, pas kayak depannya gini. Itu tuh kayak dikasih kain biar aku tuh nggak bisa ngelihat proses operasinya tuh kayak gimana, cuman aku bisa dengar. Dan waktu itu aku ditidurin, tapi jujurly aku tuh masih sadar. Itu sama sekali nggak kerasa. Aku nggak tahu kapan aku di sobek perut aku nggak tahu kapan. Yang aku tahu tuh rasanya tuh bener-bener sedingin itu. Ruang operasinya tuh dingin banget. Tapi it's okay, yang namanya ruang operasi kan emang harus dingin kan ya, biar kayak nggak ada bakteri yang masuk, biar nggak terkena infeksi gitu. Dan aku juga nggak tahu manfaat lainnya. Terus kayak gitu aku juga waktu itu ngerasa kalau bener-bener dingin sampai menggigil. Tapi kaki aku tuh dari ujung dari di bawah payudara sampai ke bawah itu bener-bener nggak kerasa sama sekali. Aku nggak tahu aku di blacknya kapan, aku nggak tahu diambil susu buntunya kapan, tapi aku benar-benar bisa ngedengerin beberapa orang yang ada di ruang itu. Ada yang baru YouTubean, ada yang alarmnya bunyi, ada yang nerima telepon, ada yang nyanyi. Kayak seasik itu aja mereka kerja, kayak asik lah pokoknya. Di situ tuh benar-benar ruangannya tuh rame banget. Ada dokter Benny, kalau misalkan nonton, yang ngoperasi aku. Terus ada
perawat bedahnya juga, terus yang lain sebagainya. Aku kurang tahu mereka posisinya seperti apa, cuman di situ rame dan menurut aku benar-benar nggak sendirian sih di situ, banyak banget suara aku bisa dengar. Cuman masalahnya adalah aku sempat kerja di salah satu klinik di Sukoharjo dekat rumah aku di Solo, dekat Solo. Dan itu tuh aku sempat melihat mbak-mbak perawat, mbak-mbak bidan yang melakukan medikasi. Jadi aku tahu itu alat apa gitu, aku kayak sekilas gitu tahu. Dan waktu itu jadi dokternya nyebutin capit dan lain-lain tuh aku tahu ini prosesnya sampai mana. Oh mungkin digunting, oh mungkin ini, oh mungkin itu. Cuman sama sekali nggak ada rasa takut sama sekali di situ, benar-benar nggak ada rasa takut. Dan akhirnya setelah selesai operasi itu sekitar jam setengah satuan, apa jam satuan gitu, jam setengah satu tuh sebenarnya udah selesai operasi. Cuman aku kayak ditaruh di ruangan, didorong gitu, diletakin di tempat observasi. Dan sebelumnya waktu aku selesai operasi itu aku dibangunin sama salah satu dokternya, bilang gini, Mbak bangun, enak ya tidur ya, enak ya gitu. tapi kayak lucu aja gitu loh, kan habis operasi kan ya, kan nggak sadar kan ya. Terus segitu aku diletakin di suatu ruangan, dan itu tuh aku menggigil karena aku kedinginan. Terus di situ juga aku kayak diobservasi gitu selama kurang lebih mungkin 15 sampai 30 menit lah ya di situ. Aku sempat ngeliat ada orang yang habis lahiran, ada bayi, ada apa-apa, aku benar-benar ngeliat semuanya, kayak bener-bener gitu. Akhirnya selesai diobservasi, aku keluar dari ruangan observasi dan aku dibawa ke kamar. Waktu di kamar itu bius aku tuh kan belum hilang, jadi itu kayaknya modelnya tuh yang bius separuh gitu loh. Aku tuh tangan aku bisa gerak, tapi aku tuh kaki aku bener-bener yang semati rasa itu banget, bener-bener nggak bisa digerakin, bener-bener aku rasanya kayak nggak punya kaki. Ya punya sih, tapi kayak nggak berfungsi gitu. Terus habis itu waktu biusnya udah mulai hilang, aku nyoba buat nekuk kaki aku, dan ternyata udah mulai bisa, pelan-pelan udah mulai bisa. Dan waktu itu buat masalah kencing dan lain-lain, aku kebetulan nggak dipasangin kateter. Jadi waktu itu aku dibantu sama mamah aku. Habis mulai dari kencing dan lain-lain, makan aku dibantu. Habis itu tuh soreannya biusnya tuh hilang, bener-bener hilang. Dan waktu itu aku bisa nekuk kaki aku yang di sebelah kanan yang habis operasi, bisa aku tekuk. Aku udah bisa main game, aku udah bisa ngerjain ujian, tapi posisinya aku masih berbaring. Dan waktu itu juga aku sempat ujian malam-malam sih. Habis operasi aku ujian kayak set banget. Nah terus juga waktu itu dokternya besok harinya lah ya, aku tanya sih sorenya ke masnya, Mas saya boleh pulang kapan ya? Terus aku tanya besok bolehkah gitu. Terus masnya tuh bilang, mas perawatnya, kayaknya belum bisa mbak, soalnya biasanya mungkin tuh hari Jumat, Sabtu Jumat lah ya, itu kan hari Selasa. Aku pengennya tuh pulangnya tuh langsung besok Rabu. Terus ternyata masnya tuh tidak menghendaki gitu loh. Terus aku besoknya waktu hari Rabu pagi itu aku ditanyain sama dokter tentang kondisi aku, kayak aku dijenguk sama dokter buat diobservasi lagi. Aku tuh ditanyain, ini bisa pulang, ini gimana kondisinya dan lain-lain. Aku bilang it's fine, baik-baik aja. Dan sakitnya setelah dijahit dan infusnya hilang tuh ternyata ya sakit sih, tapi nggak yang seberapa gitu loh, tau gak sih? Kayak gimana ya, aku nih ngeliat mamah aku sakit, di bedah tengah, di bolong, terus tapi aku tuh yang ada di pikiran aku tuh sakit banget, aku bener-bener yang takut berlebihan banget. Tapi ternyata waktu infusnya hilang, sakitnya tuh ya udah kayak nggak kalau dirasain banget tuh sebenarnya nggak kerasa banget gitu loh, ya udah gitu. Dan itu juga nggak bertahan lama sakitnya, ternyata cuma sebentar doang, paling jujur li seminggu hilang, bener-bener seminggu hilang. Jadi kesimpulan dari segala cerita perjalanan usus buntu aku ini adalah karena aku belum tahu, jadi aku tuh takut yang berlebihan, tapi sebenarnya itu biasa aja.
benar-benar sebiasa aja itu. Sakit sih emang sakit, cuman yang namanya orang kayak di belek itu sakit, cuman nggak yang sakit-sakit banget, bener-bener yang nggak sakit-sakit banget. Nah waktu itu dokternya juga bilang ini nanti paling seminggu udah bisa lah gitu kamu aktivitas kayak biasanya. Dan aku tanya, aku bisa pulang kapan dok? Terus dokternya bilang kalau hari ini kamu bisa jalan, ntar sore kamu pulang gitu. Akhirnya aku nyobain tuh turun dari bed pasca operasi, turun dari bed besoknya aku ke kamar mandi dan aku kencing dan aku bisa, dan aku sorenya pulang. Nah ini ada cerita lagi nih ya, habis pasca operasinya itu kayak aku pengen cerita ini ke kalian secara lengkap, karena mungkin buat kalian yang sedang mengalami sakit usus buntu itu bisalah kayak cerita ini jadikan referensi. Dan aku juga pernah ada di posisi kalian, aku bertanya-tanya sesakit apa sih, gimana sih, berapa lama sih sakitnya. Nih ya, aku kasih tahu ke kalian, aku ceritain ini ke kalian biar ngeh gitu loh sesakit apa, kayak gimana. Jujur waktu pulang itu tuh nggak sesakit itu, dan kan biasanya kalau orang pulang pasca operasi itu kan mereka pakai kursi roda. Aku udah bisa jalan sendiri dong, benar-benar jalan sendiri. Cuman aku emang ngerasa kayak kepala aku tuh sakit gitu loh, kepala aku tuh pusing, cuma itu doang, dan pusingnya tuh nggak seberapa. Waktu sampai rumah ada new story lagi. Jadi waktu sampai rumah itu jujur aku tuh udah nekat yang melakukan aktivitas. Jadi aku room tour di kamar aku kayak gimana kondisinya aku tinggal selama 3 hari. Dan ya aku jadi di rumah sakit itu tuh kurang lebih 3 harian, 3 hari 2 malam. Dan waktu itu aku pulang itu tuh sebenarnya tuh harus istirahat, cuman aku kadang tuh nekat. Tapi aku tuh bisa jalan, bangkit dan lain-lain tuh cuman kalau mau ke WC doang. Untuk selebihnya makan aku masih disuapin karena emang ya lemes lah ya. Tapi rasanya sakit jahitan itu tuh kayak ya udah, itu nggak yang terlalu sakit banget. Kamu dikasih obat antibiotik, kamu dikasih obat nyeri, kamu dikasih vitamin tuh bener-bener ngebantu banget. Dan waktu itu juga aku kan habis pulang, jadi aku nekat banget ngelakuin beberapa aktivitas. Tapi di situ aku bener-bener yang rasanya tuh mual, pengen muntah. Dan di situ juga aku sempat yang namanya mual muntah karena masih pengaruh bius gitu loh. Jadi waktu itu tuh kalau aku boleh saranin ke kalian buat yang mau melakukan operasi usus buntu, itu sebaiknya waktu kalian kayak ngeluangin waktu bener-bener yang semingguan lebih lah ya. Ya mungkin 2 minggu itu udah mentok-mentoknya banget, benar-benar sementok itu 2 minggu buat istirahat. Karena waktu aku habis dioperasi itu dalam waktu seminggu itu aku masih dalam masa pengaruh bius. Jadi kan Rabu sore kan aku pulang, dan Kamis pagi itu aku udah mulai mual muntah karena aku terlalu banyak duduk. Dan itu harusnya kan aku berbaring gitu, dan aku terlalu banyak duduk. Jadi aku tuh paginya tuh rasanya waktu sarapan pengen muntah. Terus Kamis pagi rasanya pengen muntah, Kamis siang rasanya pengen muntah, Kamis malam rasanya pengen muntah. Ternyata itu masih pengaruh bius. Terus untuk keesokan harinya, hari Jumat itu, untuk yang pagi-pagi, aku masih ngerasain rasanya benar-benar pusing, sepusing itu. Tapi aku udah nggak muntah-muntah lagi. Dan waktu hari Sabtu aku masih ngerasain pusing, tapi udah nggak sepusing yang waktu hari Rabu, Kamis, Jumat. Hari Minggu aku masih pusing, tapi aku nggak yang benar-benar pusing banget. Aku udah mulai pindah kamar ke kamar aku sendiri, karena yang kamar aku tuh model kasurnya tuh kayak kasur anak kos yang di bawah. Jadi orang tua aku takut kalau aku kesusahan buat berdiri gitu. Mulai dari Minggu aku udah mulai pindah kasur, dan hari Seninnya itu aku udah mulai masuk kuliah. Dan di hari Senin aku masih ngerasain pusing, tapi udah nggak sepusing yang di hari Minggu. Jadi bener-bener seberkurang itu pusingnya. Cuman terkadang tuh badan aku tuh kayak yang capek banget gitu loh. Padahal kan aku tuh kuliah dari mulai jam 11 sampai jam setengah 5 baru pulang sampai rumah. Dan untuk orang yang pasca operasi itu tuh benar-benar butuh effort banget buat badan kita tuh benar-benar stay ready gitu loh.
Tapi waktu aku masuk kuliah itu, aku sempat rasanya tuh pengen pulang banget sekitar jam 2-an tuh udah capek. Tapi kan masih ada matkul selanjutnya. Dan itu posisinya tuh di laboratorium. Ya udah, aku nerusin sampai akhirnya aku pulang benar-benar setelah acara kampusnya itu selesai, setelah pembelajarannya itu selesai, aku baru bisa pulang. Habis pulang aku langsung benar-benar tidur istirahat. Nah, terus di esok harinya, hari Selasa, kebetulan aku kuliahnya cuma 1 jam doang, jadi aman. Emang masih terkadang tuh rasanya masih sakit, kayak nggak kuat-kuat gitu, tapi lama-lama biasa aja. Dan di hari Rabu, jujur li aku udah mulai kuat, yang kuat-kuat banget kayak orang biasa gini, kayak benar-benar sebiasa ini gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau operasi, kalau kalian ngeliat video ini, sisain dan luangin waktu sekitar kurang lebih ya 1,5 mingguan buat kalian istirahat, dan pastikan kalian tuh benar-benar berbaring, karena aku sendiri aja yang duduk aja sepusing itu karena pengaruh bius itu tadi. Jadi buat kalian tuh jangan sampai kalian ngalamin hal yang sama kayak aku, karena rasanya muntah tuh nggak enak banget gitu. Dan waktu itu kan aku udah mulai kegiatan biasa tuh, terus aku udah mulai pergi ke perpustakaan di hari selanjutnya. Dan waktu itu hari Jumat, aku kan balik lagi kontrol pertama setelah operasi. Jadi dari hari Selasa operasi, terus ngelewatin Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, aku baru dapat kontrol pertama aku. Dan di situ dokternya bilang ini nggak apa-apa, lukanya udah kering, aku udah beraktivitas seperti biasanya, dan minggu depan kontrol kedua bakal lepas jahitan. Gitu. Jadi menurut aku ini tuh nggak sesakit apa yang kita pikirin gitu loh. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu menerka-nerka sakitnya bakal seperti apa, karena kalau kita belum nyobain sendiri itu tuh ya gimana ya, kalau belum nyobain sendiri tuh nggak tahu lah gitu. Dan perjuangan aku untuk menahan operasi dari awal sampai akhir itu rasanya kayak itu tuh hanya penundaan semata gitu loh. Sebenarnya mungkin itu bisa sembuh, tapi dokternya tuh bilang ke aku benar-benar yang curhat securhat itu. Aku pernah terapi, aku pernah konsumsi ini buat meredakan rasa sakit, tapi dokternya bilang kalau usus buntu kamu itu udah meradang tuh, yang benar-benar udah pernah mengalami masa akut, lebih baik tuh usus buntunya itu diambil gitu. Karena kalau enggak, kalau kalian tetap kekeh mempertahankan itu, sedangkan kalian tuh nggak tahu kondisi usus buntu kalian tuh kayak apa, tapi kalian udah ngerti kalau itu tuh sakit gitu, itu bisa melebar dan itu nanti bisa pecah di dalam. Kalau udah pecah di dalam, itu bakal nanahnya itu bakal menginfeksi organ-organ tubuh yang lainnya, sehingga nanti jadi penyakit yang komplikasi. Dan setelah itu operasi kalian tuh udah beda lagi sama orang-orang biasanya gitu. Kayak aku kemarin, sebenarnya kalau misalkan operasi usus buntu itu bentuknya kan biasanya tuh miring gini ya, kayak miring gini. Tapi waktu aku itu bentuknya tuh naik gini, karena kata dokternya usus buntu aku tuh melekat di organ lain gitu. Jadi kayak dokternya tuh bilang kalau sebenarnya tuh ini tuh operasi yang hitungannya tuh ringan, cuman kalau semakin kamu tahan-tahan dan akhirnya tuh nempel kemana-mana atau bahkan sampai ke fase dia pecah, itu bakal jadi operasi yang berat gitu loh, karena kalian harus dibedah tengah dan itu lebih lama lagi pasti recovery-nya gitu. Aku tahu buat ngelewatin masa-masa yang aku lakuin kemarin tuh kayak do nothing gitu, cuman dan aku juga sadar kalau itu hanya mengulur waktu aku operasi aja. Cuma setelah dioperasi ini aku merasa lebih lega lagi, lebih kayak udah nggak punya beban lah ya, beban aku tuh kayak udah hilang. Kemarin waktu aku kontrol itu aku juga sempat tanya kondisi usus buntu aku tuh gimana, karena kan kemarin tuh sempat ditaruh di laboratorium patologi kan, di patologiin, dan hasilnya itu ternyata terdapat 3 buah feses yang keras di dalam usus buntu. Maka dari itu kenapa bisa infeksi, bisa radang, karena itu juga fesesnya itu masuk ke dalam usus buntu. Jadi itu kayak menyumbat bakteri-bakteri yang baik gitu. Nah, terus aku juga sempat tanya kondisi sebenarnya usus buntu aku tuh gimana. Dokternya bilang kalau ini untung kemarin diambil, kalau nggak diambil ini mungkin udah bisa
di bedah tengah. Operasinya tuh udah beda lagi karena usus buntu aku tuh kondisinya tuh nggak apa ya, enggak yang bukan yang meradang gitu, udah meradang tapi meradangnya itu tuh yang bagian pucuknya doang dan itu udah mau pecah gitu. Dan buat yang kemarin tuh terakhir aku copot jahitan seminggu yang lalu aku copot jahitan tuh rasanya ternyata nggak yang sakit lebay juga. Inti dari semua kisah ini adalah aku takut yang berlebihan, aku overthinking, aku takut yang berlebihan, aku menerka-nerka, aku nggak tahu gimana rasanya tapi aku udah bilang enggak gitu. Padahal itu posisinya kan kalau usus buntu kan kesehatan, menyangkut nyawa dan itu penting, genting gitu. Tapi aku tetap terlalu kekeh sama mindset aku sendiri. Buat kalian yang sedang merasa ada di fase sudah terdiagnosa usus buntu akut, kalian harus pikirin matang-matang operasi atau tidak, dan aku saranin sih buat cepat-cepat operasi karena kalau itu udah pecah nanti jadi komplikasi kemana-mana. Tadinya aku bener-bener nahan-nahan buat nggak operasi sampai 2019 ke 2022 ya, almost 2 tahunan lah ya, 2 tahunan gitu. Tapi nyatanya aku tetap operasi gitu karena emang apa ya, rasa sakit yang aku tahan dari tahun ke tahun itu tuh kayak udah nggak memungkinkan, jadi aku memutuskan buat operasi gitu. Intinya buat kalian yang ada di fase ini tuh semangat. Kalau kalian butuh tanya-tanya ke aku, tanya aja lewat komentar. Dan kalau misalkan kalian mau yang lebih private, itu bisa tanya lewat Instagram. Nanti aku taruh linknya di description box. Semoga video ini bisa ngebantu kalian. Dan buat kalian semua yang ngeliat video ini, thank you for support udah ngeliat video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jangan lupa jaga makan, jaga pola makan, jaga keseimbangan gizi, tetap olahraga. Intinya lakukan sesuatu kegiatan yang positif yang bisa mengembangkan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin segini dulu video dari aku. See you, bye bye, dadah.